Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat serta mengumpulkan kita dalam acara ini walaupun kita berbeda negara dan berbeda benua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar di Ponpes Sulaimaniyah dan melanjutkan studi kita di Turki. Ini semua adalah sedikit daripada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada sosok figur umat manusia. Nabi yang mana pada akhir hayatnya, pada saat sakaratul maut, beliau tidak memanggil nama putri kesayangannya, yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra. Beliau juga tidak memanggil nama istri-istrinya, akan tetapi yang beliau sebut, yang keluar dari mulut suci beliau, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Hanya umatnya lah yang beliau pikirkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amalan-amalan ibadah. Dilipat gandakan pahala-pahala. Pahala amalan wajib menjadi berlipat ganda, pahala amalan sunnah menjadi pahala amalan wajib, dan amalan ibadah yang paling utama adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salatu." Kelak pada hari kiamat yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Dari hadis ini kita bisa pahami betapa pentingnya, betapa berharganya salat bagi seorang hamba. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salahat salatuhu salaha sa'iru amalihi." Apabila salatnya baik, apabila salatnya bagus, maka amal-amal yang lain juga akan bagus. Begitu juga dengan sebaliknya, wa idza fasadat salatuhu fasadat sa'iru amalihi. Apabila salatnya rusak, apabila salatnya jelek, maka amal-amal yang lain juga akan rusak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Salat berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk berpuasa. Akan tapi ketika kita tidak kuat melaksanakannya, umur kita sudah melewati masa fitnya, ada fidyah untuk menggantikan puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan bagi kita untuk berzakat. Akan tetapi ketika harta kita belum mencapai haul dan nisabnya, zakat tersebut belum wajib bagi kita. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan bagi kita untuk berhaji. Akan tapi ketika syarat-syaratnya haji belum terpenuhi, maka haji tersebut belum wajib bagi kita. Akan tetapi berbeda dengan salat. Mulai dari Allah menyampaikannya. Kalau amal-amal yang lain disampaikan lewat Al-Quran melewati wasilah malaikat Jibril. Akan tetapi kalau salat, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj. Pada saat itulah perintah salat diberikan. Oleh karena itu, salat sejak kita balik sampai akhir hayat kita, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam sakit keras pun, kewajiban tersebut tetap ada bagi kita. Karena salat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Oleh karena itu, ketika seorang hamba salatnya rusak, maka agamanya pun akan rusak.
Nah hadirin, salat yang bagaimana yang menjadi tiangnya agama, yang menjadi tiangnya Islam? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sebagaimana sebuah bangunan, bangunan tersebut tidak akan berdiri, bangunan tersebut tidak akan kokoh kecuali adanya komponen-komponen dan tiang-tiang yang menjaga bangunan tersebut. Begitu juga dengan Islam. Islam tidak akan kokoh, Islam tidak akan berdiri hanya kehadiran satu orang saja. Islam akan berdiri, Islam akan kokoh kebersamaan. Dan kebersamaan itu dibentuk dari salat berjamaah. Dikisahkan dulu ada seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Umar. Beliau adalah seseorang yang senantiasa menjaga salat jamaahnya. Pada suatu malam beliau kedatangan tamu. Untuk memuliakan tamu tersebut, beliau menjamu tamu tersebut sampai larut malam. Singkat cerita, ketika tamu itu pulang, beliau teringat bahwasanya belum melaksanakan sholat isya. Untuk menjaga keistiqomahan beliau dalam sholat berjamaah, beliau keluar rumah, keliling di kota Basrah mencari orang-orang yang belum melaksanakan sholat isya untuk ajak beliau berjamaah. Akan tetapi beliau tidak menemukan satu orang pun. Kemudian beliau memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Pada perjalanan beliau merenungkan hadis Rasulullah tersebut, yaitu salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajatan. Sesaat sampai rumah, beliau melaksanakan salat berjamaah